Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pujiati, guru Pendidikan Agama Islam di SD Budi Mulia 2 Bintaro, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500124464. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SD Budi Mulia 2 Bintaro untuk uji kinerja pada kelas 4 dengan materi menyambut akil balik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you BMDB? Great! Excellent! Semangat pagi! Manjada wajada! Oke, Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang menyambut usia balik. Sebelum Miseka jelaskan apa itu usia balik, Miseka hari ini mau cek dulu kerapihan dan kesiapan kalian ketika belajar. Apakah sudah siap? Sudah. Coba dicek dulu apakah bajunya sudah rapi, tempat duduknya, di bawah meja kursi ada sampah atau tidak? Kalau ada silahkan diambil, kalau tidak ada baik kembali ke tempat semula, duduk yang rapi. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Sebelum kita mulai seperti biasa kita baca doa. Silakan dipimpin untuk maju ke depan. Oke. Before we start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Terima kasih. Baik, sebelum itu Miseka mau cek dulu kehadiran hari ini. Apakah ada teman kita yang tidak masuk atau masuk semua? Oke. Miss Eka absensi dulu untuk hari ini. Omer, Saka hadir? Tidak. Kenapa? Sakit? Sakit. Rakila izin. Ryan, Raizo ada? Latihan apa? Bola. Oke, berarti izin ya. Raizo ada latihan tanding. Terakhir Zalika. Oke, baik. Ada beberapa teman kita yang sedang izin, ya. Ada juga yang karena sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit segera sehat, dan teman-teman kita yang sedang ada latihan untuk tanding bola, semoga dimudahkan dalam pertandingan. Amin. Oke. Untuk hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran, berdiri dulu sebentar karena kita akan bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Oke. Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila.
Silahkan dalam posisi bersiap. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Tapi sebelum saya jelaskan apa sih itu usia balik, minggu kemarin kita belajar materi tentang apa ya? Tentang husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah itu kemarin tentang apa saja? Tentang kalimat thayyibah. Apa saja itu kalimat thayyibah? Hauqala. Bagaimana bunyinya kalimat tahlil? Kalau bunyinya kalimat istighfar? Astagfirullah. Kalau bunyinya kalimat hauqalah? La haula wala quwwata illa billah. Oke, itu kalau di pembelajaran kemarin. Di dalam pembelajaran ini ada capaian pembelajaran yang ingin Miss Eka sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, Miss Eka berharap kalian bisa menemukan atau mengemukakan tanda-tanda usia balik atau tanda-tanda kedewasaan. Yang kedua, ya, nanti ya kita akan belajar lagi membuat mind mapping sederhana ya mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan juga ilmu biologi, sehingga nanti kita bisa tahu ya, sehingga bisa tahu dan bisa tertanamkan bagaimana sikap tanggung jawab kita terhadap ketaatan ibadah kita kepada Allah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran bab 4 nanti kita juga akan ya, kalian bisa menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, bisa menyebutkan tanda-tanda balik dalam ilmu biologi. Kemudian nanti bisa ya, kalian bisa membiasakan kewajiban setelah usia balik kita itu harus bersikap seperti apa sih? Ya, di sini diharapkan bisa mempunyai sikap bersyukur dan juga taat beribadah dan punya tanggung jawab. Kalau untuk pembelajaran hari ini, kita belajar tentang menyambut usia balik. Oke. Bisa diperhatikan gambar yang ada di layar? Nah, kira-kira dari gambar di atas ya, semua manusia itu kan pasti akan bertumbuh lebih besar. Kira-kira sekarang kalian ada di fase mana? Apakah yang bayi ataukah ini atau ini? Yang mana? Nomor 3. Berarti sudah tahu kalau sekarang kalian posisinya ada di gambar nomor 3. Nah, sekarang berarti Misalkan mau tanya terlebih dahulu, kira-kira pernah nggak sih kalian melihat ya pertumbuhan pada teman kalian? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oh, Alisa. Oke, silakan Alisa. Pernah. Kenapa bisa pernah melihat perubahan pada teman? Karena dari kelas 1 sampai sekarang sekelas. Oh gitu, karena berteman dengan teman dari kelas 1 sampai kelas sekarang kelas 4. Oke, sekarang coba kira-kira berikutnya, bagaimana sih tanda-tanda anak yang sudah bukan anak kecil lagi? Siapa yang mau menjawab? Bianca, silahkan Bianca. Apa tanda-tandanya Bianca? Usianya semakin bertambah, menjadi lebih tinggi, jadi lebih mandiri. Itu adalah tanda-tanda ya, katanya tanda-tanda yang anak-anak sudah bukan anak-anak lagi, yaitu tambah tinggi, terus tambah besar, dan juga lebih
mandiri. Nah, sekarang coba pertanyaan terakhir. Kira-kira kenapa sih laki-laki dan perempuan itu mempunyai pertumbuhan yang berbeda? Karena pertumbuhan perempuan lebih cepat daripada pertumbuhan laki-laki. Karena pertumbuhan anak perempuan lebih cepat dengan pertumbuhan anak laki-laki. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, sekarang coba kita lihat nih. Apa itu balik? Apa itu balik? Nah, ada pertanyaan. Apa itu balik? Ada yang sudah tahu belum? Balik itu adalah istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Artinya ada perubahan, yang tadinya dia dari anak-anak sekarang sudah masuk usia dewasa. Disebut balik. Balik itu diambil dari kata bahasa Arab yang mempunyai arti sampai. Jadi balik itu artinya sampai. Maksudnya apa, Miss? Sampai dari mana? Maksudnya telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Dibuka buku paket halaman 59. Di situ di buku paket ada keterangan ya, akil dan balik. Apa itu akil? Akil berarti seseorang yang memiliki akal dan memiliki kemampuan untuk berpikir yang baik, itu akil. Apa akil? Orang yang memiliki akal dan kemampuan berpikir yang baik. Kalau balik tadi artinya apa? Balik tadi artinya apa? Seseorang yang telah mencapai pada tahap kedewasaan. Ya, jadi akil balik yaitu adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk menjadi lebih dewasa. Artinya apa? Di sini anak-anak ya yang sudah memasuki usia balik, dia mempunyai tanggung jawab baru sebagai orang muslim. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, ada sedikit video ya tentang apa itu tanda-tanda usia balik. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Secara bahasa, arti balik adalah sampai, sedangkan secara istilah, balik adalah tahap perkembangan manusia yang telah mencapai kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk lebih memahaminya, pada video kali ini kita akan mempelajari tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dan ilmu biologi. Ilmu fikih merupakan hasil kajian ulama fikih tentang hukum Islam, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian ilmuwan yang menekuni biologi. Salah satunya terkait dengan perkembangan manusia. Kedua ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah Al-Alim yang Maha Mengetahui. Sekarang kita akan belajar tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Dalam ilmu biologi, perkembangan manusia dapat dilihat seperti pada gambar. Gambar ini merupakan perkembangan manusia dari kecil hingga dewasa. Tahap perkembangan ini bisa kita lihat dari adanya perubahan fisik juga mental sesuai dengan pertambahan usia manusia. Dalam ilmu biologi, usia balik juga disebut dengan usia pubertas atau remaja. Tanda-tanda puber atau usia balik bagi laki-laki dipengaruhi oleh hormon testosteron yang menunjukkan adanya perubahan fisik pada laki-laki. Di antaranya, yang pertama, tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh seperti betina di sekitar alat kelamin dan juga mulai tumbuh kumis, jenggot dan jambang pada bagiannya. Yang kedua, tumbuh jakun dan suaranya terdengar lebih berat. Dan yang ketiga, pertumbuhan badan bertambah cepat dan nampak seperti lebih kekar dan berotot. Selain fisik,
hormon testosteron juga mempengaruhi perkembangan mental. Laki-laki menjadi cenderung bersikap cuek, tenang, dan rasional. Apabila ia mengalami masalah, maka ia cenderung diam dan menyelesaikannya secara praktis. Berikutnya tanda puber atau balik bagi perempuan yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan fisik pada perempuan di antaranya. Yang pertama, ia mengalami haid pertama. Yang kedua, pinggul dan payudara mulai membesar. Yang ketiga, tumbuhnya rambut di beberapa bagian tubuh seperti ketiak dan alat kelamin dan sekitar alat kelamin. Yang keempat, kulit menjadi lebih halus. Yang kelima, pertumbuhan badan juga bertambah cepat. Secara mental, ketika perempuan sudah mengalami pubertas atau memasuki usia balik, dia menjadi cenderung mendahulukan perasaan, ingin diperhatikan, dan apabila menghadapi suatu masalah, maka ia mudah mengadu dan menangis. Sudah bisa dilihat tadi tanda-tanda akil balik bagi untuk laki-laki dan ataupun untuk perempuan? Sudah bisa dipahami belum? Masih bingung Miss katanya. Sekarang kita lihat lagi. Di sini Miss Eka sudah menuliskan lagi ya, berdasarkan tadi video yang sudah sama-sama kita lihat, tanda-tanda balik ya, itu ada dua. Yang pertama berdasarkan ilmu fikih dan yang kedua berdasarkan ilmu biologi. Kalau secara hukum Islam ya, seseorang dapat dikatakan balik apabila mengetahui, memahami ya, dan juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan sudah mengalami mimpi basah bagi laki-laki. Sekarang Miss Eka tanya, apakah di sini anak laki-laki sudah ada yang pernah mengalami mimpi basah? Apa sih itu mimpi basah? Mimpi basah itu tidak sama dengan mengompol. Ya, tidak sama dengan mengompol. Kalau mengompol itu ada baunya. Betul? Baunya apa? Pesing. Tapi kalau mimpi basah itu tidak ada baunya. Ya? Gitu ya. Jadi mimpi basah ini terjadi ketika laki-laki bangun tidur. Pas bangun tidur tiba-tiba celananya ada basah. Ya, ada semacam air yang keluar dari alat kelaminnya laki-laki. Itu disebut mimpi basah. Ya, dia tidak berbau ya, tapi dia bentuknya juga kayak air pipis ya. Tidak seperti air pipis. Kalau air pipis kan air pipis ada bau pesingnya. Ya, tapi kalau mimpi basah itu tidak. Ya, ada kental-kentalnya. Nah, ya. Kemudian ini untuk laki-laki. Sekarang kalau untuk perempuan, dia telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan sudah mengalami menstruasi atau haid. Nah, sekarang gantian yang perempuan. Siapa di sini perempuan yang sudah haid? Boleh angkat tangan. Yang sudah haid, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu karena di sini kita belajar. Ada yang sudah haid? Ada yang sudah haid perempuan di sini? Jujur aja nggak apa-apa. Sudah ada atau belum? Belum. Berarti ini ilmu baru buat kalian sebelum nanti datangnya menstruasi. Karena perempuan yang sudah mengalami menstruasi atau haid di hari pertama, berarti dia sudah memasuki usia balik. Nah, ya, udah memasuki usia balik. Bagi perempuan yang sudah mengalami menstruasi pertama. Apa itu menstruasi? Keluar darah haid dari alat kelamin perempuan. Jadi di sini bisa kita lihat kalau perbedaan tanda-tanda balik kedewasaan seseorang berdasarkan ilmu fikih untuk laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Kalau laki-laki tadi diawali dari mimpi basah, kalau perempuan dialami saat dia pertama kali menstruasi. Ketika nanti laki-laki atau perempuan yang sudah mengalami ini jangan kaget. Miss, berarti ini kira-kira normal atau tidak ya Miss?
Miss, ini kira-kira bagaimana, Miss? Apakah menakutkan atau gimana? Tidak. Jadi kalau nanti kalian ya, entah laki-laki atau perempuan yang mengalami ciri-ciri seperti ini, nggak usah kaget, nggak usah takut. Karena ini adalah sebagai tanda kalau kalian tumbuh normal. Normal sesuai dengan apa yang sudah Allah kasih ke kita. Berarti kita tumbuh dengan normal. Ya, kalau laki-laki sudah pernah mengalami mimpi basah dan juga perempuan sudah mengalami menstruasi. Oke, kalau gitu Miss Eka mau bagi kelompok. Nah ya, mau bagi kelompok, tadi sudah dibagikan medianya ya, silahkan disiapkan, yaitu alat kertasnya. Silahkan ya, silahkan dicari menurut hasil pengamatan kalian ya dari slide PowerPoint tadi. Kira-kira kalian bisa mengidentifikasi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih dan juga ilmu biologi apa yang bisa kalian temukan. Coba kita tulis dulu yang ada di sini. Nah ya, diskusikan dengan kelompok. Silahkan ditentukan dengan teman kelompok kalian kira-kira tanda-tanda akil balik apa secara ilmu biologi ataupun menurut ilmu fikih. Tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan tadi sudah bisa dipahami. Sekarang kita kerjakan yang ini dulu. Silahkan diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Silahkan dituliskan di kertas yang sudah Miss Eka siapkan. Nah, silahkan didiskusikan dengan teman kelompok kalian. Iya, silahkan ditulis tanda-tanda akil balik. Diskusikan dengan kelompok kalian. Ayo segera ditentukan. Ayo waktunya 3 menit lagi. Ya. Siap ya, presentasi ya. Oke. Kita mulai dari kelompok. Ayo yang sudah ready. Ya, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendemonstrasikan tanda-tanda akil balik menurut biologi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1. Di sini ada Dika, Nadia, Siva, Anissa, Nadia. Ini akan menjelaskan tanda-tanda Abdul Balik
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, jadi dari masing-masing ya kelompok yang tadi sudah kalian sajikan bisa disimpulkan bahwa tanda-tanda balik untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oke, untuk di bagian terakhir ya, di bagian refleksi, silahkan diisi di bagian refleksi. Apakah kalian menyukai pembelajaran hari ini? Kira-kira bagian mana yang paling kalian sukai di pelajaran hari ini? Kira-kira materi apa yang bisa kalian pahami? Ada tidak materi yang tidak kalian sukai? Tidak ada? Berarti materi hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan? Menyenangkan. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Say hamdalah together. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.